السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hari-hari yang agung ini, bulan Dzulhijjah yang penuh dengan keutamaan, mengingatkan kita akan panutan orang-orang yang bertauhid, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau telah memberi contoh yang baik di tengah manusia dan meninggalkan untuk orang-orang yang bertauhid simbol-simbol penghambaan yang agung dan besar. Di antara pokok hal tersebut adalah pengorbanan dan ketulusan di dalam menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tampak di berbagai keadaan Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. Ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan kalimat-kalimat, perintah-perintah, maka beliau menyempurnakannya. Ujian beliau lewati, cobaan beliau jalani di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kisah yang menjelaskan pengorbanan beliau yang besar dan patut kita mengambil tauladan darinya adalah kisah beliau diperintah untuk menyembelih putranya sendiri. Setelah Nabi Ibrahim alaihi salam meninggalkan ayah dan kaumnya yang tidak menerima dari keislaman, membangkang terhadap perintah Allah, maka pada sebagian kisah beliau, tepatnya di surah As-Saffat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ucapan Nabi Ibrahim, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Dan Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya saya akan pergi kepada Rabbku. Sesungguhnya saya akan pergi menuju kepada apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hal yang memperbaiki keadaan dunia dan agamaku. Dan disebutkan oleh ahli tafsir, beliau berangkat ke arah Syam. Sayahdin, beliau meyakini bahwa Allah akan memberi hidayah kepadaku, memberi hidayah untuknya. Dan di tengah itu beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku,
anugerahkanlah bagiku anak dari orang-orang yang salih. Setelah beliau tidak mengharapkan lagi dari kaumnya mendapatkan hidayah, dan dimaklumi bahwa sebagian dari kaum para nabi telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ditutup dari hatinya, tidak bisa menerima hidayah lagi. Tatkala Nabi Ibrahim melihat tidak ada kebaikan pada kaumnya, maka beliau memohon kepada Allah agar diberi anugerah seorang anak, tapi bukan sembarang anak, minas salihin, seorang anak yang salih. Karena kebaikan seorang anak untuk orang tuanya apabila anak itu adalah anak yang salih, itulah yang memberi manfaat untuk orang tuanya. Karena itu beliau bermohon kepada Allah supaya diberi anugerah keturunan yang salih, yang bermanfaat untuknya di dunia dan bermanfaat untuknya di akhirat. Dan itu adalah bentuk dari kebahagiaan seorang hamba. Dan terdapat bagaimana besarnya kekuatan tauhid para nabi, bergantung dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon dari karunia dan rahmatnya, tidak membahayakan mereka, manusia yang tidak menerima dakwah mereka, sepanjang mereka istiqamah di atas jalan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka doa Nabi Ibrahim dikabulkan. Fabasyarnahu bigulamin halim. Kami memberi kabar gembira kepada Nabi Ibrahim bahwa dia akan mendapatkan seorang anak laki-laki yang halim, seorang anak laki-laki yang penyabar, lapang dadanya, memaafkan orang yang berbuat kekeliruan terhadapnya, dan memiliki akhlak mulia, tidak tergesa-gesa. Dan ini adalah sifat Nabi Ismail alaihi salam. Maka dia adalah anugerah yang agung, seorang putra yang telah dinanti oleh Nabi Ibrahim bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun beliau menantinya. Begitu buah hati yang dinanti telah lahir, maka datanglah ujian setelahnya. Falamma balagha ma'ahu as-sa'i qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Begitu Nabi Ismail sudah bisa melakukan sa'i bersamanya. Sa'i ada yang menafsirkan sudah bisa bekerja sama dengan Nabi Ibrahim. Ada yang berkata as-sa'i bermakna berjalan, sudah bisa berlari bersama ayahnya. Dan ada yang berkata as-sa'i dia sudah bisa beribadah sama dengan ayahnya. Dan di umur yang seperti ini biasanya anak itu lebih melekat di hati orang tuanya. Apalagi ia adalah buah hati yang sangat dinanti oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka datanglah ujian. Qala ya bunayya, beliau berkata, wahai anakku, inni ara fil manami anni adbahuk. Sesungguhnya saya melihat di dalam tidurku bahwa saya menyembelihmu. Tidurnya para nabi adalah wahyu. Dan itu artinya perintah dari Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya sendiri. Dan ini ujian yang sangat besar. Beliau diperintah berkorban dengan hal yang sangat berharga di sisi beliau, yaitu menyembelih putranya sendiri, anaknya sendiri, darah dagingnya, buah hati yang sangat dia cintai dan telah dia nanti berpuluh-puluh tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya untuk menyembelih buah hatinya. Maka beliau berkata kepada putranya, "Fanzur madza tara." Itu adalah kewajiban, perintah dari Allah. Maka lihatlah,
pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Iya. Nabi Ismail alaihi salam tampak kesalihannya sebagaimana yang disifatkan di dalam ayat sebelumnya, dan tampak bagaimana hilimnya, bagaimana kesabaran beliau. Maka beliau berkata, qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Nabi Ismail berkata, wahai ayahku. Dia panggil dengan panggilan yang paling indah, ya abati, wahai ayahku. Iya. Dan demikianlah etikanya seorang anak memanggil kepada orang tuanya dengan panggilan yang paling baiknya, yang paling bagusnya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri ketika mendakwai orang tuanya, beliau memanggil ya abati, ya abati, ya abati. Maka Allah balas beliau dari jenis amalan beliau sendiri. Iya. Maka orang tua adalah cermin untuk anaknya. Kesalihan dari orang tua itu bisa menjadi sebab kesalihan anaknya, dan bisa menjadi sebab anaknya dijaga dan dipelihara. Karena itu di kisah Ashabul Kahfi, dua anak yatim yang dijaga harta dan dipelihara dari kebaikan mereka, Nabi Khidir diperintah untuk membangun rumah mereka berdua, supaya harta yang terpendam di bawah rumahnya dijaga dan dipelihara. Dan disebutkan apa sebab Allah perintah Nabi Khidir untuk hal itu. Salah satunya, wa kana abuhuma salihah, adalah ayah dua orang anak yatim ini adalah seorang yang salih. Kata para ulama, karena kesalihan orang tuanya, Allah menjaga anak-anaknya. Maka demikian pula Nabi Ibrahim alaihissalam, tatkala beliau berada di atas kesalihan, berucap dengan baik kepada ayahnya sendiri, walaupun ayahnya tidak menerima dari dakwah Nabi Ibrahim, Allah balas Nabi Ibrahim dengan hal yang sama. Ia dianugerahkan anak yang salih, memanggilnya dengan panggilan seorang anak kepada ayahnya. Ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintah kepadamu. Iya. Beliau memerintah kepada ayahnya, meminta kepada ayahnya agar supaya melakukan perintah Allah. Sebab itu perintah tidak bisa ditolak. Iya. Dan dia ucapkan hal tersebut dengan penuh keridhaan, mencari pahala dari sisi Rabb-Nya, mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala, dan berbakti kepada orang tuanya. Dia bantu ayahnya di dalam menjalankan ketaatan. Tidak dia jerumuskan ayahnya di dalam kemaksiatan. Tidak dijatuhkan orang tuanya kepada jalan yang menjauhkannya dari Rabb-Nya. Tapi dia bantu dengan penuh ketulusan. Ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintah kepadamu. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Engkau akan menemukan saya insya'allah termasuk orang-orang yang bersabar. Beliau telah mengazamkan dirinya, telah berniat dengan sungguh-sungguh untuk menerima hal tersebut dan bersabar. Dan beliau berkata, satajiduni insya'allah. Tapi beliau walaupun bertawakal kepada Allah dan bersiap untuk bersabar, tetap saja dia sandarkan segala perkara kepada kehendak Allah. InsyaAllah, kalau Allah menghendakinya. Dan terdapat dari syariat menggunakan insyaAllah pada perkara-perkara yang akan dilakukan oleh seorang hamba. Dan hendaknya penggunaan insyaAllah tersebut dikedepankan sebelum penyebutan amalan. Kalau misalnya dia berkata, saya akan sholat, dia ingin masukkan kata insyaAllah, maka sebaiknya dia berkata, saya insyaAllah akan sholat. Dia dahulukan kata insyaAllahnya daripada kata kerjanya. Sebagaimana di sini, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Engkau akan mendapati saya insya'allah dari orang-orang yang bersabar. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika meminta kepada Nabi Khidir untuk tetap menemaninya, dia juga berkata hal yang sama. Dan dia dahulukan kata insya'allah. Dia dahulukan kata insya'allah. Maka inilah sunnah para nabi.
di dalam penggunaan kata insya Allah. Dia itu adalah hal yang penuh dengan berkah, membawa kebaikan. Dan dari urgensi menggunakan insya Allah ini, Nabi Sulaiman alaihi salam pernah ingin mendatangi 99 dari istrinya. Iya. Dan beliau berkata bahwa setiap dari istriku nanti akan melahirkan seorang penunggang kuda yang berjihad di jalan Allah. Maka ia lakukan hal tersebut di malam itu. Tapi beliau tidak membaca insya Allah. Maka tidak ada yang hamil dari istrinya kecuali satu orang. Itu pun melahirkan setengah manusia dalam keadaan cacat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai kata dia mengucapkan insya Allah, maka akan terwujud apa yang dia minta tersebut. Maka ini kalimat ringkas, ringan, tapi terdapat di dalamnya makna tauhid yang agung dan urgensi yang sangat besar. Karena itu sebaiknya diperhatikan oleh seorang hamba di dalam segala perkaranya. Maka Nabi Ismail telah bersiap. Kemudian dalam kelanjutan surah dikatakan falamma aslama wa tallahu lil jabin. Begitu keduanya telah berserah diri. Nabi Ibrahim telah bertekad untuk menyembelih putranya, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ismail telah menenangkan jiwanya, bersungguh-sungguh ingin menjalankan perintah Rabbnya, berbakti kepada orang tuanya. Wa tallahu lil jabin. Dan Nabi Ibrahim membaringkan putranya di atas pelipisnya agar supaya Nabi Ismail tidak melihat kepada pisau yang menyembelihnya, agar supaya kematian datang kepadanya dalam keadaan dia tidak melihat kepada pisau tersebut. Dan disebutkan di sebagian buku tafsir bahwa Nabi Ismail berpesan kepada ayahnya bahwa apabila saya disembelih, ikatlah dengan kuat agar saya tidak meronta, dan jauhkanlah bajumu dari diriku agar supaya tidak ada percikan darah yang menimpa bajumu sehingga membuat ibuku sedih. Dan beliau berpesan dengan pesan-pesan yang agung kepada ayahnya. Dan ini adalah pengorbanan yang sangat besar dari Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Begitu keduanya telah berserah diri dan Nabi Ibrahim telah membaringkan putranya siap untuk disembelih. Sisa dijalankan pisau tersebut. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Maka kami pun memanggilnya, wahai Ibrahim. Dipanggil oleh Allah, ditahan beliau untuk melanjutkan. Qad saddaqta ar-ru'ya. Sungguh kamu telah membenarkan, telah memenuhi perintah yang terkandung di dalam mimpi itu. Iya. Semuanya telah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Segala sebab telah beliau benarkan. Inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Disebut beliau sebagai orang yang berbuat ihsan, menjalankan perintah. Dan Nabi Ibrahim alaihi salam adalah Khalilullah, adalah kekasih Allah. Dan derajat al-khullah itu lebih besar daripada derajat mahabbah, derajat kecintaan. Dia derajat yang agung, yang tidak menerima persyirikatan di dalamnya. Karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam diinginkan darinya menuluskan cintanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tatkala beliau memiliki kecondongan cinta kepada putranya, walaupun itu adalah cinta yang tabiat, maka Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim. Dan tampak di belakang ujian bahwa beliau benar sebagai orang yang jujur, tulus cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kecintaan kepada Allah hendaknya selalu dijaga. Nabi Ya'qub alaihi salam, tatkala kecintaannya kepada Nabi Yusuf sangat besar, Allah Subhanahu wa taala mengujinya. Beliau dipisahkan dari putranya bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Dipisahkan dari putranya, yang kemudian akhirnya beliau bertemu, berbagai kesedihan beliau alami hingga memutih kedua matanya. Itu adalah ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya agar supaya memeriksa dari ketulusan hatinya.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sungguh ini adalah ujian yang sangat besar. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Maka kami pun menebus anak itu. Nabi Ismail ditebus dengan sembelihan yang agung. Dibahasakan sembelihan yang agung karena terdapat di dalamnya syariat. Berkurban di belakang hal tersebut menjadi syariat orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syariat yang melambangkan ketakwaan, syariat yang menunjukkan kecintaan seorang hamba kepada Rabb-Nya, syariat yang menunjukkan kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala, syariat yang menunjukkan pengagungannya dan pembesarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian ahli tafsir menyebutkan pendapat-pendapat yang lain. Ada yang menukil dari Ibnu Abbas bahwa disembelihkan untuk beliau, sembelihan disiapkan untuk beliau sembelihan kelak di sorga pada hari kiamat. Dan ada dari penafsiran yang lain, tapi konteks ayat adalah lebih umum daripada itu. Maka hendaknya kita mengambil pelajaran dari kisah yang agung ini. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam pernah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala membawa istri dan anaknya Ismail ke sebuah lembah. Di lembah tersebut tidak ada yang menghuninya. Lembah tersebut tidak ada orang yang bercocok tanam. Allah Subhanahu wa taala memerintah beliau untuk meninggalkan istrinya yang dia sayang, putranya yang sangat dia kasihi. Kemudian beliau diperintah untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintah Nabi Ibrahim untuk pergi. Beliau berjalan, tidak menoleh. Istrinya dari belakang mengikuti Nabi Ibrahim, memanggilnya. Namun Nabi Ibrahim tidak menoleh. Terus beliau berjalan. Dan istrinya tetap memanggil. Kemudian akhirnya istrinya Hajar berkata, "Wahai Ibrahim, apakah Rabb-Mu yang memerintah engkau seperti ini?" Maka kata Nabi Ibrahim alaihissalam, "Iya, Allah yang memerintahku demikian." Tanpa beliau berbalik. Maka kata istrinya Hajar, "Kalau demikian, Allah tidak akan melantarkan kami." Kata beliau, "Kalau demikian, Allah tidak akan menelantarkan kami." Perhatikan dari pendidikan orang-orang yang salih, dari perempuan-perempuan yang salih, yang memiliki keyakinan di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. Belajar dari pengorbanan orang-orang yang besar, terdapat pelajaran-pelajaran yang agung. Membangun jiwa sebagai motivasi yang kuat, menggerakkannya berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat. Sebuah kisah terjadi di masa kita ini, belum lama kejadiannya. Disebutkan di dalam sebuah buku yang berjudul Ar-Rafiq fi Rihlatil Hajj di halaman 107 hingga 109. Terdapat pelajaran di dalam berkorban. Adalah seorang syekh yang bernama Uthman Dabu. Semoga Allah merahmati beliau. Beliau berasal dari Republik Gambia, ujung barat Afrika. Beliau tinggal di rumah sederhana pada suatu desa atau pada sebuah desa dekat ibu kota Banjul. Syekh Uthman menceritakan perjalanannya bersama 4 orang kawannya 50 tahun yang lalu menuju Baitullah, menuju Ka'bah dengan berjalan kaki dari Banjul menuju Mekah. Beliau dan kawan-kawannya meretas benua Afrika dari barat hingga timur tanpa berkendaraan, kecuali pada waktu-waktu yang singkat yang beliau mengendarai hewan, hingga beliau dan kawannya tiba di Laut Merah guna menyeberang menuju ke Jeddah. Suatu perjalanan yang penuh dengan keajaiban. Berlangsung perjalanannya selama 2 tahun.
Kadang mereka singgah di sebagian kota untuk beristirahat, bekerja, dan berbekal. Kemudian melanjutkan perjalanan. Beliau ditanya, bukankah haji ke Baitullah diwajibkan atas orang yang mampu, sedangkan kalian dalam keadaan tidak memiliki kemampuan? Maka Syekh Utsman menjawab, benar. Namun pada suatu hari kami saling berbicara tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Perhatikan bagaimana mereka termotivasi oleh kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau berangkat membawa keluarganya ke lembah yang tidak bertanaman di sisi Baitullah yang terhormat. Salah seorang dari kami berkata, kita sekarang adalah para pemuda yang kuat lagi sehat. Oleh karena itu, apa udzur kita di sisi Allah jika kita kurang dalam menempuh perjalanan ke Baitullah? Apalagi kami merasa bahwa hari-hari yang bergulir hanya menambah kelemahan. Maka untuk apa diakhirkan? Kawan itu pun, kata Syekh Utsman, memicu dan memotivasi kami untuk menempuh perjalanan dan mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Keluarlah mereka berlima, meninggalkan rumah-rumah mereka dengan perbekalan yang tidak mencukupi lebih dari sepekan. Di perjalanan mereka ada berbagai kesulitan, kesempitan, kesesakan yang hanya diketahui oleh Allah. Betapa banyak malam yang mereka lalui dengan lapar yang hampir membinasakan mereka. Tidak terbilang malam yang mereka harus meninggalkan kenikmatan tidur lantaran kejaran binatang buas. Sering berulang, malam berliput ketakutan akan para penyamun yang menghadang di berbagai lembah. Rubba lailin bakaitu minhu fama sirtu fi ghairihi bakaitu alaihi. Betapa banyak malam yang telah kutangisi, tatkala ku pindah ke malam yang lain, kembali aku menangisinya. Kemudian kata Syekh Utsman, pada suatu malam saya tersengat oleh binatang buas di tengah perjalanan. Maka saya pun tertimpa oleh panas yang hebat, rasa pedih yang dahsyat yang membuatku terduduk dan tidak bisa tidur. Saya telah mencium bau kematian berjalan di urat-uratku. Wa inni la aran najma hatta ka'annani ala kulli najmin fis sama'i raqibu. Sungguh saya telah mencermati bintang-bintang itu sehingga seakan-akan saya adalah pengawas setiap bintang di langit. Kawan-kawanku pergi bekerja, sementara saya hanya berteduh di bawah pohon hingga mereka kembali di penghujung siang. Syaitan terus memberi was-was ke dalam hatiku. Bukankah harusnya engkau tetap di negerimu? Mengapa engkau membebani dirimu dengan hal yang engkau tidak mampu? Perhatikan bagaimana ujian di tengah perjalanan. Syaitan datang dengan berbagai bisikan untuk mematahkannya. Kata Syekh Utsman, jiwaku menjadi berat. Dan hampir saja saya melemah hingga kawan-kawanku datang. Salah seorang dari mereka melihat ke wajahku dan bertanya akan keadaanku. Maka saya pun menoleh kepadanya dengan mengusap setetes air mata yang telah mengalahkanku. Seakan dia merasakan kepedihanku. Maka dia berkata, bangunlah, beruduk kemudian solatlah. Engkau tak akan mendapatkan kecuali kebaikan biidnillah, dengan izin Allah. Kemudian dia bacakan ayat wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Ambillah pertolongan dengan sabar dan salat. Sesungguhnya dia sangat besar kecuali bagi orang yang khusyuk. Maka kata Syekh Utsman, dadaku pun menjadi lapang. Allah menghilangkan kesedihan dariku, alhamdulillah. Kerinduan mereka terhadap dua tanah haram terus berdendang mengiringi mereka pada segala keadaan. Pedih perjalanan serta bahaya dan prahara laluan telah menjadi ringan bagi mereka. 3 orang dari mereka telah meninggal di perjalanan. Mereka berlima, 3 orangnya meninggal di perjalanan. Yang terakhir wafat, dan wafatnya di hamparan lautan. Hal yang menakjubkan dari orang yang terakhir wafat ini. Dia berpesan kepada kedua kawannya, jika kalian berdua mencapai Masjidil Haram, beritahulah kepada Allah akan kerinduanku. Dia berkata, jika kalian berdua mencapai Masjidil Haram, beritahulah kepada Allah akan kerinduanku berjumpa dengannya. Hendaknya kalian berdua meminta kepada Allah agar mengumpulkan saya dan ibuku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam.
mintalah kalian berdua kepada Allah agar mengumpulkan saya dan ibuku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh Uthman berkata, tatkala kawan kami yang ketiga ini meninggal, saya tertimpa gundah gulana yang hebat, kesedihan yang dahsyat. Itu hal yang terberat yang saya jumpai dalam perjalananku. Kawanku itu adalah orang yang paling sabar dan kuat di antara kami. Saya telah khawatir meninggal sebelum mendapat nikmat mencapai Masjidil Haram. Kata beliau, saya telah khawatir meninggal sebelum mendapat nikmat mencapai Masjidil Haram. Saya telah menganggap hari-hari dan saat-saat lebih panas dari bara api. Wa idza baraqat nahwal Hijaz sahabatun da'asyauku minni barqahal mutaminu. Apabila awan bergelegar dari arah Hijaz, maksudnya dari arah Mekah, kerinduanku yang penuh damai seakan memanggil petir tersebut. Kata beliau, kemudian kami tiba di Jeddah dan saya sakit dengan sakit yang luar biasa. Saya pun khawatir meninggal sebelum mencapai Mekah. Saya berwasiat kepada kawanku, jika saya meninggal, kafanilah saya dengan ihramku. Saya berwasiat kepada kawanku, jika saya meninggal, kafanilah saya dengan ihramku. Dan dekatkanlah saya sesuai dengan kemampuanmu ke kota Mekah. Barangkali Allah melipat gandakan pahala untukku dan menerimaku sebagai orang-orang yang salih. Kata beliau, kami pun tinggal di Jeddah beberapa hari. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah. Napasku berhembus cepat. Kegembiraanku memenuhi wajah. Rasa rindu terus menggoyang dan mendorongku hingga kami tiba di Masjidil Haram. Kemudian Syekh Uthman terdiam sesaat. Beliau menyeka linangan-linangan air mata yang berderai. Kemudian beliau bersumpah dengan nama Allah. Bahawa beliau belum pernah melihat kelezatan dalam hidupnya seperti kelezatan memenuhi seluruh lapisan hatinya tatkala beliau melihat Ka'bah yang mulia. Kata beliau, tatkala saya melihat Ka'bah, saya bersujud syukur kepada Allah. Saya terus menangis seperti anak-anak kecil menangis. Karena dahsyatnya keagungan dan karisma Ka'bah. Betapa mulianya Baitullah itu. Dan sungguh penuh dengan keagungan. Kemudian saya mengingat kawan-kawanku yang belum dimudahkan untuk sampai ke Masjidil Haram. Saya pun memuji Allah Ta'ala atas nikmat dan keutamaannya. Kemudian saya memohon kepada Allah Subhanahu untuk mencatat kebaikan langkah-langkah mereka dan tidak mengharamkan pahala untuk mereka, serta mengumpulkan kami semua di kedudukan jujur di sisi Allah yang Maha berkuasa lagi Maha mampu. Iya. Ini dari kisah sebagian orang-orang salih yang terinspirasi dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Menunjukkan besarnya semangat mereka. Banyak dari kita kesempatan terurai di depannya. Berbagai kebaikan Allah bukakan untuknya. Tetapi rasa malasnya lebih banyak. Seakan-akan tidak ada kematian setelahnya. Seakan-akan tidak ada alam kubur yang akan dia lalui. Seakan-akan tidak ada prahara pada hari kiamat. Seakan-akan dia tidak akan berdiri di depan Allah mempertanggungjawabkan seluruh amalannya. Karena itu hendaknya kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih menanyai kepada diri kita di mana pengorbanan tersebut, di mana anugerah dan nikmat Allah tersebut kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kelemahan kita dan menguatkan kita semua di atas jalan yang lurus, menerangi kehidupan kita dengan hidayah dan inayah sehingga kita lebih dekat kepadanya, lebih dekat kepada surganya, menjauhi api nerakanya. Dan saya bermohon kepada Allah supaya kita semua dikuatkan di atas keislaman dan sunnah di kehidupan dunia ini, di alam kubur, dan tatkala kita semua kembali kepadanya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.